aku Delia dan aduh spesial banget kita bakal bawain atau nih sambut-sambut bareng ya tamu undangannya. Karena tamu undangan kali ini benar-benar spesial Gen Z yang aduh bukan Gen Strawberry. Teman-teman pas tahu kan kalau Gen Z itu biasanya dipanggil Gen Strawberry karena apa? Karena lembek gitu kan. Karena katanya kalau udah dikasih satu aktivitas udah males lagi nyari aktivitas lain. Tapi tenang aja, untuk tamu undangan kita kali ini benar-benar memproduktivitaskan kehidupannya di apa? Di cerita-cerita hidupnya dong, di tulisan-tulisannya, di karya-karyanya. Pada penasaran? Kita sambut aja gak sih? Kak Rifki. Mau banget ya Kak Rifki, apa kabar? Baik, Aduh. Kakak Delia. Sudah melihat openingnya, aku jadi terbawa harus semangat ini. Ya Allah. Sekarang di mana nih Kak Rifki, sibuknya ngapain aja sih? Aduh, seperti biasa, saya itu ya kesibukannya mau bagaimana lagi semester akhir ya berhubungan dengan skripsi. Skripsi dong. Skripsi itu benar-benar kayak bikin mager gak sih? Oh, bukan mager lagi, tiap hari jadi bayang-bayang. Katanya skripsi itu kalau mau semangat harus patah hati atau lagi jatuh hati. Kak Rifki tipe yang mana nih? Aku mah diborong aja lah. Dua-duanya, aduh sobat. Kalau sobat yang mana nih? Tipe yang patah hati juga atau yang lagi tumbuh jatuh cinta? Ya, Kak Rifki, pasti udah tahu gak sih kita mau bahas apa? Kalau dari kisi-kisinya sepertinya kita membahas tentang kepenulisan. Ya dong, nih Kak Rifki, karena kita tuh udah tertarik ya dengan beberapa naskahnya Kak Rifki, apalagi portofolionya. Boleh gak sih kita kenalan singkat-singkat dulu gitu kan? Aduh, ya kalau bicara soal portofolio masih terbilang jauh lah untuk Ya. bisa masuk standar penulis gitu. Aduh merendah ya sobat ya. Cuma ya perkenalkan, saya Rifki Nova Aditya, saya berasal dari Cianjur, mahasiswa Universitas Siliwangi, semester akhir jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Wow, Gitu. Universitas Siliwangi, Tasik gak sih? Asik, Ngekos. iya. Sekarang lagi libur berarti. Sekarang saya lagi libur, tidak terlalu banyak kesibukan lah selain skripsi tadi. Skripsi. Tapi udah masuk semester baru belum sih kalau Unsil tuh? Udah. Baru kemarin bulan Januari. Sobat-sobat, teman kita mah udah libur semester ya, tapi host di sini mah belum ya. Dan ternyata di Unsil tuh benar-benar berarti dari Cianjur ke Tasik itu pakai kendaraan apa tuh? Saya pakai bus, pakai bis. Wow. Karena tidak ada motor, saya pakai bis saja. Dari sininya langsung naik Ya, apa tuh biasanya? Doa saya ibu. enggak naik bis Budiman jurusan Tanjung Sukabumi. Sekali naik ke sana langsung. Langsung turun di kampus. Wah, di kampus. Nah, sobat, sekarang tuh kita tuh bakal mengenal tentang portofolionya, apalagi naskah-naskah yang menarik nih. Karena Kak Rifki ini tuh udah banyak banget nulis naskahnya. Nulis naskahnya tuh biasanya dipakai buat apa sih, Kak? Kalau boleh jujur, naskah yang saya buat itu utamanya untuk kepuasan pribadi. Ya. Karena untuk sekarang prinsip saya menulis itu adalah untuk memuaskan hasrat kekaryaan. Yang pertama itu. Dimulai dari kapan tuh? Mulai muncul yang kayak gitu tuh saya dimulai waktu SMA kelas 3. Itu pertama kali yang saya nulis naskah. Ya. Ya banyak momen-momen yang amburadul, tapi itu yang paling memorable. Kalau gak salah di SMA juga ikutan ini gak sih? Apa namanya tuh? Kalau yang drama-drama gitu teh? Ya, Ekskul teater. Iya, itu naskah sendiri atau kayak gimana pas di SMA? Untuk di kegiatan berteater itu saya masih belum berani untuk menggunakan naskah sendiri. Ya. Jadi kebanyakan masih menggunakan naskah-naskah dari penulis-penulis yang ya ada gitu di bank naskah yang saya dapat. Untuk memberanikan diri waktu pertama kali pakai naskah itu waktu tugas itu Tugas kuliah tugas di SMA. Wow. Karena waktu itu orang-orang banyak yang menggunakan naskah-naskah yang ada kayak Kabayan, kayak ya umum gitu karena bahasa Sunda. Nah saya masuklah Mencoba untuk bikin yang sendiri. beda gitu, yang beda. Bikinlah saya naskah yang tapak gitu.
Nilainya apa tuh kalau boleh tahu? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah untuk Keren. kreativitas mungkin bisa dibilang A, tapi untuk penyampaian ya masih bisa diperbaiki lah. Gak akan gagal gak sih kalau kita misalnya bikin filmnya atau nanti bisa jadi Karifty jadi sutradaranya gitu kan? Cita-citanya jadi apa nih Betayong? Kalau cita-cita saya sudah realistis saja, fleksibel. Yang penting saya sukses. Yang penting mah ada uang gak sih sobat? Ya Allah. Begitulah. Kayak serabutan tapi serabutannya yang benar-benar ada. Yang benar-benar menyerap. Betul ya. Oke, tadi tuh belum tahu nih Karifty kesini naik apa sih? Alhamdulillah, saya kesini naik motor kesayangan saya si Pegasus merah. Menemani saya dari masa SMA, itu perjuangan banget. Udah berapa tahun berarti ya? 6 tahun ada nggak sih? Wah, lebih. Bahkan motor itu sudah ada sebelum saya menginjak SMA. Wow, udah berapa kali ke bengkel udah nggak kehitung sih sobat? Baru Ya. aja kemarin masih baru. Biasa bannya sudah berapa kali diganti, manja banget emang makin sini. Tapi- Makin ngikutin zaman kayaknya ikut Gen Z. Iya, Makin manja motor. makin manja ya, makin tinggi zamannya makin manja, betul ya. Nah, Karifty biasanya kalau nulis tuh berhubungan dengan literasi kan ya. Menurut Karifty literasi itu kayak gimana sih? Kalau menurut saya literasi itu secara dasarnya memang kemampuan seseorang untuk menguasai satu bidang tertentu. Makanya ada istilahnya literasi membaca, literasi Betul. digital, dan literasi yang lain sebagainya. Jadi bagi saya literasi itu modal awal seseorang untuk melakukan aktivitas yang dia mau. Misalnya ya menulis, Ya. misalnya kita main gadget pun kita perlu literasi dong. Kita harus Betul. baca dulu kemampuannya bagaimana, panduannya bagaimana. Oh kita mau coba nih sekarang baru. Nah, tapi literasi zaman sekarang tuh udah susah banget gak sih Karifty? Justru literasi zaman sekarang itu harusnya lebih pesat lagi. Kenapa? Kan digital semakin hari itu semakin canggih. Iya. Semakin banyak, semakin mudah diakses. Jadi harusnya sih agak aneh juga kalau misalnya ada orang yang bilang literasi kita itu harus malah menurun dan lain sebagainya. Iya. Kalau kita bilang generalisasi, misalnya literasi secara umum, mungkin ada muncul pendapat literasi kita turun. Karena kalau kita generalisasikan, gak semua orang itu bisa untuk melakukan banyak hal. Betul banget. Tapi biasanya literasi zaman sekarang tuh demennya scroll aja kayak itu juga udah termasuk literasi kok. Kan aku udah scroll nih banyak ya literasi gosip sih sebenarnya. Iya. Memang itu juga termasuk literasi, cuma bisa lah literasi yang lebih. Iya, betul banget. Nah, kalau untuk literasi sendiri, Kak Rifky biasanya lebih sering digital atau buku langsung gitu? Kalau untuk saya pribadi sebenarnya saya lebih nyaman kalau pakai buku secara langsung. Karena entah ini faktor umur atau bagaimana, saya malah ikut-ikutan kalau lihat layar terlalu lama itu perih. Wah, Padahal saya tidak ingin, aduh jangan dulu. Itu kata saya itu. belum 30 gak sih Kak? Belum. Jangan dulu lah masanya. Berarti demen ke perpus dong atau sering beli bukunya juga? Kalau ada yang saya pengen banget biasanya saya suka beli. Kalau tidak ada ya saya cari di perpus atau pinjam ke teman yang ada. Wow, biasanya kalau buku ada free love-nya juga nggak sih? Apa? Free love kayak gitu, ada? Saya sih jangan. Jarang ya? Biasanya kayak suka nemuin gitu kan di tempat-tempat barang bekas suka ada buku-buku. Oh ya kayak gitu banyak itu Banyak ya? ada. Gitu. Tapi itu bukunya buku-buku yang lama atau masih Kak Rifky pernah nemuin nggak sih? Ini masih menarik untuk dibaca saat ini juga. Oh kalau itu ada, pasti ada selalu buku-buku yang masih relevan untuk kita baca. Seperti itu. Biasanya kalau tidak tentang novel-novel yang membahas tentang kehidupan, banyak juga buku-buku yang non sastra pun masih layak untuk kita baca. Iya sih. Kayaknya aku lebih suka baca buku masak aja.
buku masak. Bagus sekali itu untuk meningkatkan literasi. Ya, nanti jadi ibu rumah tangga yang baik, menyiapkan suaminya masakan biar nggak apa GoFood. Itu karena banyak juga perdebatan di internet. Iya dong. Kayak, Wanita itu harus bisa masak harus A B C D. kenapa sih wanita doang ya harus? Laki kalau mau masak, kalian kaum laki-laki kudu bisa. BTW Kak Rifki, biasa nulis naskah punya idenya dari mana sih? Kalau nulis naskah drama, biasanya yang paling banyak muncul itu ketika saya merasa resah akan sesuatu. Muncul perasaan, iya, ini kayaknya enak nih kalau misalnya saya tulis jadi naskah kecil-kecilan biasanya buatin baca dulu pribadi. Kalau misalnya ini ada masih bisa dikembangkan naskahnya, saya kembangkan lagi sampai nanti jadi satu naskah, tawarkan ke anak-anak. Kalau saya di sana kan di Tasik. Kalau di Tasik saya tergabung juga dengan kelompok teater, Di Blok kampus 3. atau Di kampus, Tasik? Oh, di kampus. kampus. Di kampus saya tawarkan ke anak-anak, kita lakukan ini yuk. Kita coba-coba, uji coba misalnya saya. Jadi anak-anak itu saya jadikan kambing percobaan. Untung aja nggak jadi kambing guling. Iya. Kita mainkan ini, kita coba main, jelek kita evaluasi, bagus kita apresiasi, seperti itu. Apalagi ditambah jurusannya bahasa Indonesia juga ya. Iya. Jadi nyambung banget tuh. Nyambung banget. Bahkan kalau rasanya kalau tidak ada satu atau dua karya yang dibuat, buat apa? Sayang banget gitu. Itu biasanya kalau lebih senang nulis naskah tuh kalau keadaannya lagi happy atau lagi sedih sih. Naskah yang saya buat itu rata-rata yang jadi rata-rata waktu saya sedang bad mood. Lampiasinya berarti naskahnya. Naskah saya tulis naskah Daripada kating-kating nggak jelas kan? daripada yang kayak gitu yang di posting Iya. nggak usah, saya jadikan naskah dulu. Nah, jadikan naskah saya berikan lagi ke anak-anak, kita coba lagi. Kita coba. Oh, jadi langsung diuji untuk teaternya gitu. Iya, nanti kalau misalnya secara spektakel layak ya kita mainkan, kalau enggak evaluasi lagi, gitu aja terus. Gak apa-apa dong. Ih, seru banget, kita tuh dapet sponsor gratis gitu ya sobat. Nah, Kak Rifki, kalau bahasa Indonesia, Kak Rifki udah semester udah lagi skripsian gitu kan. Sulit gak sih? Mau bawanya gimana ya? Untuk apa? Berarti itu ngambil penelitiannya kualitatif dong, nggak kuanti. Aduh, sayangnya yang di ACC itu kuantitatif. Kan kuantitatif. Saya juga bertanya, kenapa Pak? Gitu, kalau saya tapi ya gak apa-apa, dijalani saja Iya, betul ya. daripada tidak beres. Dikira saya kalau emang kitanya punya hobi naskah, punya apa ya udah, gak usah skripsian gitu ya. Tadinya saya Boleh juga nggak? bermimpi begitu, bahkan saya sampai terbawa mimpi. Seperti itu. Iya, pernah satu waktu saya terbawa mimpi ketemu dosen pembimbing, Pak, saya Pak ini bawain naskah ini Pak pentas. Itu ya, ACC. Kamu nanti langsung sempro ya. Masih. Di mimpi tapi Ternyata di mimpi saya. kayak aduh nggak mau bangun. Enggak, bahkan saya pengen part 2 soal Facebook itu. Kalau kita tidur lagi tuh jadi beda mimpinya. Suka Langsung ganti kesel episode. banget. Betul, kayak bisa nggak sih kalau mimpi itu dilanjut gitu ya? Pengen. Kalau ada kemampuan untuk kayak gitu, mas saya pengen 10 episode lah ya. Sampai lulus. Kayaknya sobat Kak Rifki udah hopeless banget skripsinya. Makasih atas perhatiannya. Nah, karena biasanya kalau lagi bad mood kan bikin naskahnya tuh. Terus biasanya genre fiksi itu banyak banget tantangannya. Banyak. Apalagi menemukan karakter. Nah, Gimana sih cara Kak Rifki untuk menyelesaikan hal-hal kayak gitu? oke. Kalau untuk saya pribadi, ketika menulis naskah atau cerpen, puisi dan lain sebagainya, kalau masalah yang sering saya temui itu ya benar, kadang membuat satu karakter, membuat satu tokoh yang kita pengen tokoh ini tuh punya karakter yang tebal dan minimal dinotis semua orang, oh ini karakter itu beda dengan yang A dengan B. Biasanya saya itu suka yang paling mudah itu
melihat keadaan sekitar saya. Jadi karakter-karakter yang saya temukan, orang kita kan berinteraksi sama orang banyak. Kadang dari satu orang itu kita bisa dapat satu atau dua inspirasi untuk jadi karakter atau jadi plot. Itu bisa semuanya. Nah, yang paling mudah itu yang pertama saya lakukan, lihat sekitar dulu. Oh, dia bisa saya catat dulu bisa di WA chat sendiri itu. Oh, jadi melihat sekitar kayaknya dia bisa dijadiin karakter saya. Oke, kirain benar-benar sehaluan itu. Kalau untuk karakter itu pun bukan sebagai karakter yang fix, tapi sebagai base-nya, sebagai dasarnya. Karena kalau karakternya kita terlalu imitasi dari dunia nyata kan flat juga. Gitu. Meskipun ada mungkin orang eksentrik banget, oh ini udah cocok nih. Kayak hidupnya ada aja belakangnya. Ya, mungkin dia itu karakter naskah yang keluar gitu. Bisa jadi kayak gitu. Reinkarnasi bisa jadi guys. Bisa. Mau mungkin ada reinkarnasi atau lain sebagainya, itu kalau misalnya ada, saya juga pengen reinkarnasi ya. Kayak pengen dihidupin kembali. Gitu. Selain kayak gitu ada hal lain nggak? Terus yang disarankan oleh guru saya itu yang pertama tadi orang sekitar, observasi. Yang kedua tentunya kita banyak mengapresiasi. Maksudnya banyak mengapresiasi itu kalau ada pertunjukan kita tonton, naskah kita baca, lalu cerpen-cerpen juga kita baca. Nah, nanti dari sana itu kita makin banyak referensi. Oke, jadi apresiasi karya orang biar kita jadi referensi. Bahkan hukumnya wajib bagi kalau yang mau nulis mau nulis, wajib hukumnya kita itu untuk mengapresiasi karya orang. Karena selain untuk saling support, itu juga bentuk belajar bagi penulis untuk semakin memperkaya pembendaharaan kata, pembendaharaan karakter. Jadi setiap mau menulis itu kita punya bank yang lebih besar lagi gitu, kayak investasi lah. Karena semakin yang kita banyak baca, kita juga ilmu pengetahuannya lebih banyak. Betul, gitu kan. Nah, selain observasi dan tadi ada apresiasi, apa ada hal lain lagi? Pengalaman apa yang kita lewati hari-hari, biasanya selalu ada 1-2 hal yang bisa kita ambil. Makanya perbanyaklah aktivitas teman-teman, jangan mager. Kalau pengalamannya tidur doang, kita mau nulis naskah apa? Nanti dunia Anda sebesar kasur Anda gitu. Nanti tidak ada cerita untuk ke cucu-cucu kita ya. Nanti nggak ada tuh cerita lagi, aduh nenek mah ke sekolah teh nak jalan kaki muterin gunung dan sungai dulu, nggak ada ya. Ikutilah sejak. Jangan sampai kamu menceritakan itu dulu nenek pernah membayangkan. Aduh, Nek, dunia kamu itu luas banget. Doang, sedih banget ya sobat. Nah sobat juga jangan sampai ya jadi Gen Z yang mager gitu kan. Karena banyak banget nih aktivitas-aktivitas yang harus digali. Apalagi misalnya kalau kita masih demen rebahan, seenggaknya kita journaling dikit-dikit gitu kan. Meskipun tidak ada aktivitas-aktivitas lain. Aduh, aku mah udah nggak kerja, aku mah nggak kuliah gitu kan. Sobat juga bisa melakukan aktivitas-aktivitas keren di rumah gitu kan. Apalagi yang demen nulis-nulis naskah, sedikit-sedikit kita journaling itu bisa kan ya Kak Rifki? Bisa banget. Journaling tuh biasanya nyeritain hidup kita hari ini gitu kan. Apa yang mau kita lakuin hari ini? Aduh, aku mah mau tidur aja. Jangan dong sobat. Ini udah 18 kali tidur. Dan menurut jurnal pun kalau lebih lama tidurnya dari 8 jam tuh biasanya imun kita tuh lebih lemas, lebih lelah juga katanya. Karena orang-orang, kalau sepengalaman aku ya, kalau kita tidurnya semakin sedikit malah jadi lebih fresh. Kenapa gitu ya? Hari itu pernah gitu nggak sih? Baru aja kemarin saya Gimana tuh? tidur pukul 2, bangun jam 3:30. Langsung tahajud gitu ya? Iya, langsung ini aja membayangkan, langsung bermeditasi. Kenapa hidup saya seperti ini? Enggak lah. Ini kayak masuk quarter life crisis dong. Sangat. Ngomong-ngomong tadi quarter life crisis udah mengalami atau masih kealami?
Sepertinya sudah meraba-raba. Saya sudah ada di gerbang. Sudah, berarti baru mau masuk. Insya Allah. Semoga saya putar balik aja. Kalau mau bisa. Kalau bisa saya juga mau nih. Teman-teman punya nggak sih cara biar kita tuh menyelesaikan quarter life crisis? Katanya selain kita pinter journaling, kita pinter apresiasi diri, dan kita tuh mencoba lebih baik dari hari kemarin. Betul, itu wajib setiap hari kita lakukan. Tapi besokannya beda lagi. Jangan itu. Tapi ya itu kehidupan. Betul banget. Dan katanya orang-orang yang bisa ngelewatin quarter life crisis itu karena adanya peran orang tua yang sangat penting atau enggak peran pacar. Setuju yang mana nih? Saya mau orang tua aja. Saya tidak menemukan eksistensi yang nomor 2 itu tadi. Sulit banget. Saya rasa itu mitos ya. Betul. Mitos deh kayaknya. Kayaknya itu makhluk-makhluk yang apa itu mistis, mungkin ya makhluk goib kayaknya yang itu. Saya baru dengar loh itu ada yang seperti itu. Mungkin nanti bisa di. Kalau sobat yang mana nih? Kalau Karifki sendiri dengan dukungan penuh orang tua, kalau aku kayaknya dukungan penuh orang tua, apalagi diri sendiri itu penting banget loh. Betul, karena kekuatan diri sendiri itu lebih besar. Iya, karena kalau kitanya nggak gerak, meskipun orang tua udah nyuruh A, B, C, D, kitanya males tetap aja di A. Betul. Betul banget ya. Oke, menarik banget ya. Ternyata sobat, sekarang kita bahas sedikit-sedikit gak sih naskah-naskah apa atau karya apa aja sih yang udah dibikin Karifki. Dan ini tuh kita ada loh yang berjudul Tapak ya, tahun 2019 betul? Betul. 2019, dan itu tuh naskahnya drama Sunda ya? Drama Sunda. Kenapa sih milih itu dan kenapa milih judul yang benar-benar seringan itu? Oke, di balik proses berkarya yang Tapak itu benar-benar debut saya sebagai menulis, bukan sebagai penulis, sebagai orang yang menulis saja. Iya. Belum berani saya bilang diri saya penulis ya. Untuk Tapak sendiri itu dulu waktu SMA kelas 3 ujian akhir untuk mata pelajaran bahasa Sunda. Oke. Guru itu menginstruksikan silakan tampilkan untuk per kelompok itu satu naskahnya bebas. Nah, teman-teman kebanyakan yang kelompok-kelompok lain itu mereka mengambil naskah-naskah yang ada mungkinnya yang saya juga agak lupa, tapi yang inget itu ada Kabaya yang jadi artis kalau tidak salah satu kelompok teman saya itu satu lagu saya agak lupa. Nah ini saya bingung nih sama kelompok itu, kebetulan kelompok saya itu wow sekali anggapannya, ya wow banget gitu ya, banget sobat. Benar-benar orang-orang yang harus deh, hayu guys gitu. Untuk orang-orang yang kalau diberi naskah mungkin agak kelabakan juga, akhirnya saya menawarkan diri, ayo kita bikin naskah. Oh jadi bareng-bareng bikinnya? Enggak, saya sendiri sih. Cuman ketika teman-teman bingung kan, teman-teman juga nggak terlalu masuk ke dunia perteateran. Akhirnya saya inisiatif sendiri bikin naskah. Ya itu dengan apa istilahnya itu, dengan idealitas aku ingin beda gitu. Nah, betul. Masih ada yang beda dari yang lain tuh perlu dong. Masih ada jiwa-jiwa itulah semangat untuk membakar seperti pemuda banget. Akhirnya saya bikinlah satu naskah. Yang awalnya itu saya ingin serius naskahnya itu, ingin dalam gitu. Cuman teman-teman saya yang wow banget kayaknya gitu, mengeksekusinya susah gitu ya. Akhirnya saya rombaklah naskah itu jadi naskah yang ringan, jadi naskah yang bisa terbilang tidak akurat dengan aslinya, cuma masih kesana gitu, masih kesana. Itu naskah Tapak itu menceritakan tentang dua bersaudara, namanya itu Alex Mendur dan Franz Mendur. Kalau Delia Sunda tapi Alex ya? Ya, karena tokohnya ini asli tokoh historis. Delia tahu gak siapa orang yang mengabadikan momen kemerdekaan? Momen ketika Soekarno dan Bung Hatta itu
membacakan proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur. Nah, yang saya sebutkan tadi itu mereka. Orang-orang di balik adanya foto historik itu, foto ikonik yang sampai sekarang mungkin kalau gak ada mereka kita gak akan pernah tahu bagaimana keadaan ketika membacakan proklamasi itu. Betul. Dan mereka pun Alex Mendur dan Franz, kita sebut Mendur bersaudara aja, mereka itu istilahnya mati-matian untuk mengambil foto itu. Karena yang dari sumber yang saya baca, ya meskipun gak banyak juga karena waktu dulu itu saya masih susah mencari di internet, jadi saya pakai sumber seadanya. Lalu Alex Mendur bersaudara itu mereka ke kota, ke Jalan Pegangsaan Timur dengan niat untuk mengabadikan momen itu, karena dari keresahan mereka, ini momen sekali loh. Kalau nggak ada yang mengabadikan, anak-anak kita, cucu kita nanti gimana? Nggak ada yang tahu. Kasihan banget. Akhirnya mereka ke kota, mereka foto. Nah, di situ mereka itu dikejar-kejar oleh Jepang. Masih ada Jepang kan di sana, itu masih ada Jepang. Mereka memburu negatif filmnya itu untuk dihapuslah, istilahnya dihilangkan eksistensinya. Karena biar tidak ada bukti. Seperti itu. Karena kan ya mungkin kalau salah boleh dikoreksi teman-teman. Pride itu atau harga diri itu harga mati banget untuk Jepang, jadi ya kalau sampai itu ya bisa lah. Biar kita juga nggak punya bukti nanti kalau menceritakan kemerdekaan, orang-orang menanyakan mana buktinya, nggak ada, kayak gimana. Sayang gitu banget gitu ya, itu momen sekali-kalinya. Akhirnya datanglah mereka Mendur bersaudara ke Pegangsaan Timur, foto, mereka kabur untuk bersembunyi tadi. Sampai awalnya film fotonya itu diambil, udah diambil oleh Jepang. Lalu dibawa ke kantor Jepang, saya lupa kantor apa namanya. Nah, di situ mereka menyusup lah istilahnya itu untuk mengambil negatif filmnya. Sampai pada akhirnya negatif filmnya didapat lagi, lalu dikubur lah. Sama Mendur bersaudara tuh. Sama Mendurnya itu dikubur di satu tempat dekat pohon, itu dikubur ke dalam. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang kita tahu gitu. Nah, awalnya saya pengen serius karena ini kan historis gitu. Cuman jadi dilencengin atau kayak gimana tuh? Wah, itu melenceng banget. Tapi namanya aja yang saudara Mendur. Namanya itu masih tetap, dan ada sedikit lokalisasi dengan Sunda. Cuman bukan Alex Mendur sama Franz Mendur, itu asli. Saya gak mau berani untuk mengubah karena itu kan historis. Akhirnya di lokalisasi lah jadi Sunda, masih ada Sundanya. Jenaka-jenaka Sunda yang kayak slapstick itu sekali lewat jokes-jokesnya. Teman-teman saya mungkin nyaman banget dengan jokes. Satu cerita jokes semua. Jadi seriusnya nggak ada tuh? Nggak ada. Bahkan ini ada bukti kenapa naskah saya ini bisa terbilang gagal lah ya. Gagal, teman saya juga nggak kecewa, justru senang gitu ya. Karena tadi belajar. Ada anak ibu gurunya itu, anak gurunya itu datang juga nonton gitu. Masih kecil. SD lah gitu ya. Biasa udah suka datang ke kelas. Dia nonton ada penampilan kelompok saya gitu. Kayaknya ketawanya gue banget. Bukan ketawa, ya ada juga gitu. Cuman yang paling bikin ngakak sekaligus apa ya? Nyesek tuh. Anak sekecil itu pun kayak gimana tuh? Responnya gini, mama, cina. Ibunya nyerita gitu, saya ngobrol. Ki, cina, tadi anak saya nonton. Gimana sih reaksinya? Mama, cina, itu tuh Jepang ya. Ada kan tokonya Jepang, saya tuh toko Jepang juga di situ. Itu Jepang ya? Iya, cina itu Jepang. Bukannya Jepang itu jahat ya, mak? Katanya. Ini macam nak ketawa loh Jepang aja nih, malah main-main sama orang kita aja nih.
Kok gak ada takut-takutnya ya Jepang tuh? Jadi takutnya kita menyampaikan sejarah yang salah. Saya juga baru sadar itu ketika maaf, itu bukan untuk konsumsi publik kan? Atau saya bisa dituntut kalau seperti itu? Kalau kitanya kayak ya udah kita masih bisa berpikir logis. Gimana kalau betul banget ya 10 tahun ke bawah nggak bisa tuh kita kontrol Nah, pikirannya. itu masalahnya. Anak itu pun ngerti gitu. Mukanya yang diceritain itu Jepang itu kejam, jahat. Tapi yang ini kok gini katanya? Ya itu aku yang bener tuh. Aduh maaf. Berarti waktu kelas 9 itu 12 ya? Iya, Kelas 12 nggak COVID. Belum. Covid itu setelah saya lulus baru Covid. Jadi saya ketika lulus itu disambut dengan Covid, hebat sekali. Terima kasih. Hebat betul. Soalnya waktu saya kelas 11 COVID itu semester 2. Berarti udah selesai ujian ya baru COVID. Ya. Begitu. Enak juga, berarti masih menikmati SMA yang sangat indah. Iya. Saya juga kalau ada musim Sekarang. waktu mungkin mau ke SMA aja. Kata siapa kuliah itu menyenangkan? Kata siapa kuliah itu tinggal nenteng tote bag. Bohong kalian. Bohong publik. Itu kebanyakan sinetron Kak Rifki. Ternyata memang SMA. Tapi kalau untuk masa SMA yang nikmat itu ternyata itu benar. Betul. Kalau yang ya. kuliah itu kayak pembohong. Masa SMA itu betul, apalagi kalau menemukan cita sejati di SMA. Ya. Oke, nah kalau tadi nih sobat kita udah ngebahas tapak ya, yang dimana itu tuh benar-benar harusnya cerita yang sejarah. Tapi karena kreativitas yang tinggi banget nih Kak Rifki dan teman-temannya, Teman-teman saya kreatif banget itu. jadi benar-benar sangat-sangat indah dan bisa menghasilkan satu karya pertama gitu kan di tahun 2019 loh itu. Dan selanjutnya juga udah ada loh yang diadaptasi jadi film pendek, karyanya tuh namanya God ya. God. Ternyata emang sesingkat-singkat itu teman-temannya untuk si judul-judulnya. Kebiasaan saya memang itu bikin satu judul, satu kata, tapi bisa membungkus Maknanya semua tuh. ceritanya gitu. Kenapa sih jadi God gitu? Emang isinya tuh beremas banget kan? Ya, jadi gini. Itu bisa dibaca dua jenis bacanya. Itu bisa gold, bisa GO. Oke. Jadi kalau gold itu maknanya mungkin momen-momen yang ada di film itu semuanya ada momen emas. Ya. Sesuatu yang bisa kita apresiasi setiap detiknya itu, setiap momen itu kita apresiasi. Kalau GO itu konten yang ada di ceritanya gitu. Jadi GO itu Oke. generasi old. Generasi Jadi kenapa generasi emas. G-nya itu dipisah Iya, nggak satu gabungan dengan old-nya? Karena itu bisa jadi gold, Bisa jadi GO. Jadi Oke. kalau digabung itu generasi old yang gold gitu. Betul banget generasi old Generasi- yang old. Ah. Itu ceritanya drama fixnya gimana lagi tuh? Wah, itu bener. Nah, ini untuk yang gold ini bener-bener random bullshit gold. Jadi apapun yang saya pikirkan yang kelewat masukin aja. Masukin Jadi aja. itu ceritanya bener-bener random. Berarti nggak ada sambungnya kan ya nggak? Atau benar-benar ini selesai episode 1 lanjut lagi kayak gitu? Itu satu film Oke. ditamatkan. Cuman di sambung-sambungnya itu benar-benar jembatannya itu pendek. Jadi ya penting masuk dulu. Nah, di balik cerita itu tuh waktu itu tuh sekolah itu lagi gencar-gencarnya atau pemerintah itu lagi gencar-gencarnya tema kaulinan barudak. Tema Oke, kaulinan barudak. iya betul. Itu waktu itu tema itu masih gencar karena waktu itu tuh kaulinan barudak Kaulinan itu barudak. mulai redup, Iya, betul banget. mulai redup. Akhirnya diangkatlah sama saya Si itu GO temanya itu. itu goalnya itu. Nah, isinya itu ya gimana sih anak-anak SMA yang ketika dia itu sudah besar, sudah punya pikiran yang lebih rasional, udah bisa lebih memahami kehidupan. Iya. Ketika dia duduk di satu tempat, masuk ke dunia lamunan, wah, lamunan itu kan bisa luas banget. Luas banget. Gak ada batas. Nggak ada batasnya. Sampai pada akhirnya ada satu tokohnya itu dia dimulai dengan adegan shot, dia itu
apa itu istilah itu, melamun jauh. Oh, Nah disitulah muncul gol-golnya itu, membayangkan bagaimana jika saya kembali ke masa lalu, inilah yang akan saya mainkan. jadi isinya tuh benar-benar kayak kita dari Nostalgia. di lamunan orang kayak gitu. Nostalgia lah Oke. istilahnya. Nah di situ tuh ada langsung gue masuk ke adegan, ada 3 sekawan. Aku bosan nih, premisnya itu aku bosan. Ya. Kita lakuin apa ya? Kalau gadget terus bosan, kalau misalnya belajar pun belajar terus, kita jauh sekolah belajar mulu, masa habis sekolah belajar lagi, main gitu kali kan. lah. Iya dong. Terus Nah akhirnya muncullah satu orang, kita main kelereng. Awalnya dari ajakan itu, kita main kelereng, nyarilah kelereng, nyari kuku. Nah nilai jualnya atau kita bisa bilang value-nya di kisah gol itu yang saya ingin tawarkan itu, isi pikiran orang-orang, isi pikiran si anak itu, si orang dewasa itu ketika dia memainkan. Ini nih, pernah gak sih denger istilah kalau ada meme-meme itu di internet itu, ini misalnya ini tuh mobil tentara-tentaraan, Iya. tuh. Anak kecil gini. Iya. Tapi pernah gak sih kita ambil sudut pandang si anak itu, di dalam pikiran anak itu, ini tuh apa aja dialognya, Si apa aja tentara yang itu tuh. terjadi dari perang itu. Pernah Iya. kalau kita lihat sekilas ini doang, do. Kayak tembak-tembakan doang gitu Tapi ya. ketika kita masuk ke dunianya bisa aja ini, ini dramatis banget nih. Takut Aku gitu butuh ya, medis, seru. aku butuh gimana. Jadi dari satu kita misalnya kita ambil adegan satu itu main kelereng. Iya. Mungkin kalau misalnya orang lain lihat, dia cuman tek. Nah, Udah. tapi gimana kalau misalnya kita masuk ke dunia pikirnya itu, ketika Lagi ditembak main itu kelerengnya. keluar api. Oh, Jadi benar-benar kelerengnya itu ada kekuatan super. Ada kekuatan super, terus ketika kena kelereng lain meledak. melakukan apa yang ada di pikiran. Jadi gold itu memvisualkan apa yang tidak terlihat. Betul. Kalau dari konsep saya yang saya buat waktu itu, main kelereng tiba-tiba ada kekuatan Sharingan. Kalau teman-teman tahu Naruto itu Sasuke ada Sharingan kan di Iya. Itachinya. Dengan kekuatan itu misalnya kita bisa membuat prediksi kalau saya arahnya ke sini bisa ke situ dan sebagainya. Terus kalau ditembak keluar api meledak gitunya, tamat akhirnya gamenya, kamu merusak suasana. Akhirnya Selesai. itu baru game 1. Itu baru sekelereng aja. Masih Ada ada. apa? Game apa aja sih yang ada dalam pikirannya itu? Kalau tidak salah kelereng, terus apa itu yang, Apa tuh? aduh saya tuh lupa itu namanya. Sonda ada gak? Apa itu yang ada lubang banyak itu? Congklak. Nah itu congklak itu gimana sih ketika waktu itu adegannya itu si laki-laki itu udah karena kelerengnya udah hancur oleh ledakan temannya itu, akhirnya ada lihat cewek main congklak. Wah apaan tuh? Sendiri si ceweknya tuh. Ada 2 kalau nggak salah, Oke. 2-3 orang. Akhirnya mereka itu main lah ikutan, aku join dong gitu, si cowok itu. Cowok-cowok tuh. Tapi mereka nggak tahu cara Congklak mainnya, mainnya gimana? nggak tahu cara mainnya. Akhirnya ditutorialkan lah. Jadi film itu selain dari mengimajinasikan apa yang harusnya gak ada imajinasi pun Gak ada apa? ada. Selain Waktu itu congklak pun gimana? ada tutorial. Oh. Ada memperkenalkan lagi lah, mengingatkan lagi ada loh permainan ini gitu. Nah akhirnya si congklak join. Nah langsung si cowok itu lihat gini aja Ngeliatin aja. ya, karena mereka gak kebagian main karena ceweknya jago. Oke. Jago. Gak habis-habis gitu Nggak ya habis-habis. ubangnya tuh. Akhirnya dilempar si cowoknya Si tuh kesel. congklaknya tuh. Congklaknya kesel. Wah, nah itulah endingnya gitu. Endingnya itu perfect cut. Jadi perfect cut itu di cutnya itu pas momen-momen yang udah Yang itu seru, aja. oke. Nggak ada lanjutannya. Gak ada lagi. Oh. Nah, karena untuk permainan-permainan anak kecil itu benar-benar kayak membuat suasana tuh jadi hangat gak sih? Iya.
Kalau misalnya kita gadget, kita fokus gini. Udah sepi banget. Nah, kalau misalnya permainan anak-anak kan kita selain nostalgia juga, yaitu ada kontak langsung dengan teman kita. Betul banget. Interaksi dengan teman kita, bukan salah interaksi Facebook ya gitu. Jangan. Karena sekarang sedang ramai gitu. Waktu jadikan film pendek, tantangan yang terbesarnya apa sekarang? Tantangan yang Nyari karakternya kan, nyari temennya, nyari ngeditnya. karena di kelompok saya gak ada yang bisa ngedit. Akhirnya kami menggunakan green screen yang susah untuk dipotong. Jadi Nah, berarti yang kesulitannya tuh dibahas editingnya. ya editing. Kalau sekarang berarti udah jago gak sih? Aduh, masih sama ternyata. Ya waktu itu juga kan waktu SMA tuh nggak ada yang bisa ngedit di kelompok Iya. saya itu, akhirnya ya seadanya aja lah, yang penting pesannya tersampaikan lah. Betul. Intinya doang. Dan siapa sangka bagi kami yang kelompoknya itu ada kepuasan tersendiri gitu. Ada kepuasan Karena tersendiri. benar-benar dirangkai dari awal sama kelompok sendiri. Ya itu kita konsepkan, kita editingnya bareng-bareng gitu. Akhirnya puas lah dengan hasilnya, meskipun ya kalau dibilang standar sekarang mungkin masih jauh, cuman ya itu gitu ciri khas ya. Waktu dulu tuh itu udah pakai aplikasi apa? Kalau tidak salah waktu itu saya ngeditnya itu masih Vegas di laptop masih Vegas, dan emang Vegas itu jadi project juga. Iya. Jadi mata pelajaran Keharusan. Oke. yang dipelajarinya itu kita belajar Vegas, kata guru itu. Oke, silakan bikin video, proyeknya itu bikin video film pendek, dieditnya pakai Vegas. Makanya gitu ya, saya yang jarang edit suruh pakai Vegas itu 7 hari 7 malam. Kayak pertama langsung. Jadi penasaran gak sih screen bola apinya kayak gimana? Jangan deh, saya lihat aja. Saya kemarin lihat lagi juga itu, aduh. Kenapa saya bikin ini ya waktu dulu itu? Itu benar-benar ada template-nya atau emang aduh kita harus bagaimana nih ini menciptakan bola api dalam sebuah itu? Ada green screen-nya itu. Oh. Dan saya gak bisa pakai green screen-nya, jadi ya green-nya masih ada kemarin. Green-nya masih ada di screen-nya. Nah, kalau tadi kita udah bahas karya-karya 2019 ya. Kita boleh gak sih kita orang bahas-bahas ke 2023-nya? Nah, kalau tadi kita bahas yang 2019, sobat-sobat, Karifki juga punya banyak banget loh karyanya. Dan di 2023 kemarin, 2 tahun yang lalu gitu kan, ada karya yang namanya tuh Rapuh Iman. Selain Rapuh Iman ada juga Non Posum. Dan setelah kita review-review gitu ya, setelah kita baca-baca, itu benar-benar pesannya tuh kayak deg banget. Pas bikin itu benar-benar lagi galau ya Karifki, atau kayak gimana? Untuk yang non kosum itu memang bisa dibilang apa ya, untuk pertama kalinya saya merasakan yang namanya frustasi di situ di non kosum karena naskahnya pun kalau pernah saya kirimkan Ya. gak jelas kan, gak ada apa-apanya gitu. Satu halaman itu cuman orang-orang gerak lewat, gak jelas dan lain sebagainya, tiba-tiba teriak, ngamuk, ada tiba-tiba masuk orang baca puisi gitu. Nah, untuk yang Rapuh Iman dulu, kita Rapuh Iman dulu. Rapuh Iman tuh apa tuh artinya? Rapuh Iman itu ya bagaimana sih ketika seorang yang awalnya dia itu di awal-awal kita sebut imannya itu kuat, Iya. punya pendirian yang kuat, prinsipnya udah tegas, dia udah istilahnya Tinggal melanjutkan mencoba hidup menjadi aja. manusia yang ideal. Betul. Tapi lama kelamaan karena keadaan Mulai memudar. mulai tergerus. Premisnya simpel sebenarnya. Premisnya simpel. Cuman yang ingin saya tawarkan itu ketika kelompok itu sama tugas kelompok di kuliahan. Sampai di kuliah. Ini sudah mulai ada pikiran-pikiran. Iya, sudah bisa edit juga. Iya. Kebetulan bukan saya yang edit. Jadi hasilnya cukup bagus. Cukup memuaskan. Nah, untuk Rapuh Iman ini sama keadaannya kayak waktu bikin tapak.
ada keinginan untuk beda dari yang lain. Ketika teman-teman yang lain itu ada sedikit unsur komedik, Iya. terus ngomong, ada dialognya, biasalah bikin film pendek itu. Oke. Saya ingin hadir untuk bikin silent film kayak Serius? Chaplin, kayak Oke. yang zaman-zaman dulu cuman gerak doang. Nah, saya ingin bawakan itu lagi. Teman-teman juga waktu itu serius Ki, mau gitu aja. Ya, gini aja. Waktu itu saya direkturnya yang bikin naskah, yang sutradara. Saya yang petang jawabnya itu. Udah, kita gak usah bikin dialog. Kita naskahnya begini aja, bikin storyline, diskusikan dengan temen, kita mau bikin temanya tentang apa. Temanya kebetulan waktu itu korupsi bagian apa ya, itu ya penyalahgunaan orang. Oh, berat juga ya. Bukan penyalahgunaan wewenang, jadi ya itu kalau nggak salah. Jadi pencuci apa itu yang kalau misalnya kita lupa, saya itu yang kalau kita dikasih barang, Ya. kita hilangkan barangnya, beberapa hari hilang, lalu ada lagi dan jadi milik kita. Itu saya lupa namanya, tapi gitulah garis besarnya itu. Nah terus bingung nih teman-teman, istilahnya teman-teman itu udah pengen cepat beres karena waktu itu deadline juga Mepet banget. dan kita pengen yang simpel tapi masuk ke tema itu. Udah, saya tawarin itu kita bikin silent film, nggak perlu pakai dialog, itu pakai storyline aja begini. Kita mulai. Waktu itu syutingnya satu hari aja, untungnya itu kita cuma 5 menit kalau nggak salah, berapa menit untuk filmnya doang. Filmnya. Untuk syutingnya lama. Syutingnya nggak mungkin 5 menit. Nah terus kita bikin lah adegannya itu, kebetulan adegannya itu cuma orang tatapan, ada adegan sedikit tentang orang diberi aset disalahgunakan, dikorupsi, gak amanah, sampai di akhir itu ada semacam sosok aneh. Saya sih yang jadi sosok aneh itu, tiba-tiba bilang Kayak bisikan-bisikan. apa ya dialog gitu. Intinya awas ada yang lihat. Jadi Tapi bisikannya bisikan baik. itu bisikan baik, insya Allah bisikan baik. Nah, kalau berarti Rabu Iman diceritainnya dari awalnya orangnya yang produktif dan seiman. Kuat banget sampai pada akhirnya dia goyah. Jadi di situ tuh muncul istilahnya itu apa ya? Bagaimana kejamnya keadaan yang bisa mengubah sifat seseorang. Pernah kan dengar istilahnya, berilah seseorang kekuasaan dan kekayaan, kau akan lihat sifat dia. Betul banget. Nah, cuman di sini konsepnya dia itu orang yang baik-baik awalnya itu. Sampai pada akhirnya keadaan dia yang susah membawa dia untuk melakukan hal yang tidak terpuji kalau menurut kita. Oke, berarti karena emang keadaan juga gitu ya. Jadi keadaan itu makhluk yang tidak mengenal siapa kamu, tidak mengenal kamu itu siapa, umurnya berapa. Gak ada. Kalau dia beri A itu A, ya udah. Nah, berarti di si Rabu Iman, pesan apa sih yang mau Rifki sampaikan buat sobat-sobat di B2is ini? Oke, untuk teman-teman ya, mungkin untuk diri saya juga, sekejam ya kita sebutnya, kita sekejam apapun keadaan bukan jadi alasan untuk kita berubah arah ke yang Hal negatif. hal negatif. Iya, betul banget. Ya meskipun rasa sakit seseorang itu nggak ada yang bisa tahu, dalam artian kalau misalnya dia lihat sakit A, saya gak akan bisa merasakan sepenuhnya. Betul banget. Tapi tolonglah, nggak jalan keluar itu nggak akan tertutup banget, gitu, nggak akan tertutup banget untuk orang-orang itu. Mungkin roda kehidupan lagi macet,
tinggal kita menunggu atau mencari olinya aja supaya yang awalnya kita tertindih di bawah mungkin akan Bisa bergerak. ke atas lagi. Gitu. Karena biasanya kalau kita lagi down banget tuh pikirannya udah putus asa aja. Pikirannya benar-benar apa yang ada di depan mata, mau itu baik, mau itu negatif, pasti kita ambil ya. Itulah apa yang diberikan kita terima, ya itu namanya juga kehidupan. Gak ada yang bisa nawar, gak ada yang bisa Nggak ada nolak. ya. Kalau mau mah saya juga. Iya, kalau misalnya hidup bisa ditentukan, mungkin sekarang saya itu udah Saya udah mau punya satu wilayah Indonesia aja sih. gak ada yang bisa nawar kehidupan. Gak ada ya. Kalau tadi si Rapu Iman, kalau non posum ceritanya pesannya aja nih gimana? Pesan yang mau disampeinnya. Aduh, kalau mau gitu, pesan di non posum itu tidak ada pesan. Tidak ada pesan. Kenapa tidak ada pesannya? Ya karena saya bikin non posum itu ketika pikiran saya benar kacau. Kayak benar-benar kita lagi menyampaikan isi pikiran aja. Jadi naskah yang ada itu ya udah tiba-tiba ada orang masuk ke kata jelas, terus tiba-tiba ada orang teriak ngamuk, wah, tiba-tiba ada orang yang berpuisi, tiba-tiba mati semuanya. Tapi itu ada dialognya. Atau cuma storyline aja. Dialognya paling cuma Marcos Kire, terus ada Damnatio Memoriae, sama yang puisi itu. Oke, tapi itu yang publikasi nggak atau enggak? Enggak, itu enggak dipublikasi. Itu dipublikasi cuman enggak didokumentasiin. Oke. Karena sudah saya bilang jangan, ini mah bahaya. Bahaya padahal bukan bahaya aja. Jadi itu kalau disimpulkan visualisasi isi pikiran. Jadi gimana sih kalau misalnya isi pikiran kita itu bisa dihumanisasikan? Kalau bisa kurang lebih kayak yang GO tadi nggak sih? Maksudnya kayak isi pikiran kita Ya. mau kita aplikasiin. Ya. Ini nih, kalau yang gold itu memperlihatkan apa yang tidak terlihat. Ya. Misalnya imajinasi. Nah, kalau yang kosong itu yang menjadikan manusia isi pikiran jadi hidup si isi pikiran. Oke. Jadi isi pikiran. Kayak inilah kayak Kayak kita mau nabrak orang nih di jalan. kayak Inside Out. Oke, sobat B2IS, karena dari tadi kita udah bahas naskahnya, nih gimana kalau kita bahas karakternya? Karakter di si naskah, karena aku kepo nih dikit-dikit ya sama si karakter dan tema dari si Wadu dan Enigma. Aduh, menarik Enigma. banget ya, Enigma ya. Itu tuh punya karakter yang sangat menarik, boleh nggak sih diceritain dan kenapa memilih karakter yang seperti itu? Oke. Untuk waduh. Dipanggilnya kayak gitu. Ya, jadi ketika saya baca itu saya ingin orang yang baca itu. Jadi untuk karakter yang waduh itu, ini karakter itu maksudnya karakter naskahnya atau karakter tokoh? Karakter tokohnya. Oh, karakter tokoh. Oke. Untuk karakter tokohnya itu, yang pertama itu ada anak-anak. Anak-anak yang mereka itu masih polos, tapi secara tidak langsung kepolosan mereka itu dimanfaatkan oleh oknum untuk membuat cerita sedih. Kayak orang yang tiba-tiba disuruh nulis gitu. Ini nih, pernah gak sih lihat behind the scene suatu video TikTok yang nyindir bahwa si hal yang menyedihkan itu kayak misalnya dia itu nasibnya kurang baik, bagaimana itu scripted semuanya itu diatur. Kayak gini nih misalnya kalau di Waduh ya, kalau di Waduh itu saya memperlihatkan katanya si anak-anak ini tuh kasihan banget nih, mereka kalau mau ke sekolah harus lewat jembatan yang tali doang. Wah, kasihan banget, mana nih pemerintah, aku gak ada gerak-geraknya nih, padahal di pinggirnya ada jembatan. Disalahgunakan. Jadi gimana sih kebelat ngerosting pemerintah? Iya, betul. Jadi benar-benar menyampaikan hal, padahal kita tuh bisa dengan hal ini. Cuman emang biar kayak lebih diwakkan atau terimplementasikan hal lainnya. Biar Jadi dapat dibuat atensi lah, biar dapat atensi orang itu. Kalau ceritanya nggak sedih kan,
terus saya juga itu dikaitkan sama fenomena orang Indonesia itu kalau nggak lihat konteks itu ngawur jadi komentarnya itu, padahal konteksnya apa, komentarnya apa. Jadi gitu dari situ. Kadang kita cuma menonton 0,1 detik aja. Nggak sampai selesai. Ya, makanya kayak gitu. Clickbait lah kalau gitu. Betul banget ya. Tapi apa sih yang mau disampaikan dari si karakter itu? Pesannya tuh. Kalau dari yang Wadung itu, tolong biasakan jangan selalu percaya apapun di internet. Tolong itu. Karena internet itu makin sini Makin ngawur. makin cuma nyari ya, apa itu? nyari engagement aja sih. Dari pengen di klik view-nya Iya, banyak. betul banget. Jangan dimakan mentah-mentah. Jangan ngelihat clickbait aja, jangan ngelihat judul aja ya, karena judulnya untuk menarik sih. Takutnya banyak adu domba di situ tuh, banyak adu domba dan lain sebagainya. Akhirnya ya internet itu di tempat yang panas banget gitu. Internet itu bukan tempat yang ramah enjoy gitu. Bukan untuk mencari sesuatu yang benar, malah jadi perdebatan. Betul banget. Dan perdebatannya itu yang nggak guna gitu, perdebatannya itu nggak jelas. Makanya tadi kita bahas literasi di awal kan, betul Penting banget. banget teman-teman sobat. Nah, seiring dengan dunia literasi juga nih yang terus berkembang, apa sih harapan buat Kak Rifki untuk dunia penulisan? Kayak Kak Rifki mau sejauh apa di dunia penulisan ini? Apalagi karya-karyanya banyaknya kayak karakternya atau nama-namanya itu benar-benar Sunda gitu ya. Oke. Gimana tuh? Kalau harapan saya untuk kedepannya untuk kepenulisan di era digital ini apa ya, orang-orang itu udah dari segi kepenulisan orang-orang itu mungkin ini untuk saya pribadi juga makin banyak platform yang istilahnya orang itu kalau menulis itu pun mereka ada semangat atau supportnya itu dari misalnya ada rupiah kecil karena Dari nulis tuh. karena ya saya juga pernah dengar istilahnya selewat doang. Misalnya dari mana sih penulis dapat uang ya, dari buku pun itu cuma 10% royaltinya dan sebagainya. Jadi seakan-akan stigma bahwa penulis itu nggak makmur, penulis itu nggak sejahtera itu kental gitu. Jadi khawatirnya orang-orang malah jadi nggak ada penulis itu penulis. nggak menjanjikan lah, buat apa gitu, paling cuma iseng-iseng doang. Iya, betul banget. Dan kayak beberapa waktu lalu pun teman-teman lain kayak mau melanjutkan penulisan atau kayak orang yang masuk bahasa atau komunikasi mau ngapain, uangnya kecil, kamu mau jadi sastra, emang ada uangnya sastra? Kayak orang yang masuk seni, emang di seni bakal ada Udah uang? apa sih dari Kayak sini? gitu kan. Nah berarti emang harapannya itu bisa lah seenggaknya kita dilirik sama orang-orang. Terus juga karena aksesnya makin mudah, jangan malu lah untuk makin berkarya gitu. Nah, ada nggak sih Kak Rifki mau mewujudkan sesuatu atau kayak mau kolaborasi sama orang siapa gitu? Atau mau mewujudin naskah apa sekarang lagi bikin gitu? Ada satu naskah yang Wow. mangkrak sampai sekarang kayak bangunan, belum jadi-jadi. Masih dalam tahap Masih ya. dalam tahap karena Tapi udah di plaster kan? story lainnya udah ada. Oke. Story lainnya itu. Cuman saya masih bingung mau digimanain nih. Nyari atapnya belum? Bahan-bahannya udah ada, cuman tukangnya mau bagaimana, Oke. desainnya mau bagaimana, Masih dan dalam lain sebagainya. tahap. Karena tantangan menulis di era sekarang makin banyak karya, makin banyak itu. Tantangan yang makin paling besar itu apa sih yang mau kita tawarkan Iya. dari naskah kita ini. Kalau kita cuma nawarin cerita yang berat, nawarin cerita yang A, B, C, atau nawarin tokoh-tokoh yang eksentrik dan sebagainya, itu ya udah banyak. Nah, jadi saya itu ingin bagaimana membungkus naskah itu untuk mereka experience. Apa yang jadi penarik pembacanya kayak gitu? Apa sih yang akan mereka lihat, yang akan mereka kenang ketika nonton itu. Jadi nggak cuma nonton, oh gitu. Karena sakit dong ketika kita membuat naskah, mengentaskan sesuatu, reaksinya Ya itu udah. cuman oh iya.
seru tapi cuma untuk saat itu aja. Iya, pengen si naskahnya itu memorable ya. Jadi tantangannya itu memberikan experience, memberikan pengalaman ketika orang nonton. Oh, saya pernah nonton ini nih, akan diceritakan dan sebagainya gitu. Kalau di konten tuh kayak hooknya apa gitu ya? Gitu. Jadi harus ada nilai jual yang beda gitu dengan naskah-naskah yang udah ada. Karena kan cerita bisa muncul banyak, ada mungkin 1 sampai 100 jenis cerita. Banyak, karena tiap hari orang-orang juga pasti berkarya gitu ya. Cuma pertanyaannya apa yang beda? Kayak kita ngejual makanan, semua orang punya nih gitu kan. Semua orang berjualan. Aduh, es teh mah di semua orang ya banyak. Pokok aku apa nih yang ngebedainnya gitu ya? Apa yang akan membuat orang lain beli ini aja lah? Tuh, karena susah banget ya ngejual itu ternyata. Tapi Karifki dengan sekarang lagi ngebahas Sunda lagi kah, sejarah lagi kah, atau menarik lainnya yang Saya lagi tertantang untuk membuat ada 2 tema. Yang pertama post apokalips, sama bagaimana perkembangan, bagaimana sih dampak modernisasi Iya. ke manusia. Jadi bagaimana kehidupan manusia ini apakah tergerus oleh perkembangan modern atau justru malah makin berkembang pesat gitu. Jadi ada 2 tema besar yang pengen saya buat sampai sekarang masih belum kejadian, itu post apokalips sama yang modernisasi itu. berarti bisa menyumbang juga dong untuk Indonesia Emas 2045. Harusnya bisa sih kalau gitu. Jadi yang bikin lama itu pertama observasi, karena Iya. kan zaman makin berubah, pasti ada yang beda dan banyak hal yang ingin saya ambil. Terus ya itu juga value-nya apa yang mau saya jual, dan ya itu. Kalau gambarannya itu mau dipasarin ke gen berapa sih? Ke orang-orang kayak gimana gitu? Atau orang-orang yang sekedar suka sama fiksi aja, atau yang nggak suka fiksi juga jadi suka gitu? Harusnya itu. Jadi teater itu harus inklusif, jangan eksklusif. Kalau teater itu harus bisa semua kalangan suka. Idealnya seperti itu. Jangan sampai teater itu cuma bisa dinikmati oleh segelintir orang aja. Oleh orang-orang yang suka Gitu. juga. Itu juga tantangan bagi penulis, gimana cara bikin cerita yang berbobot tapi tidak terlalu berat. Karena kalau kita terlalu berat nontonnya juga malah jadi mikir. Kita tuh pengen have fun, disuruh mikir. Kan Aduh. nggak enak. Ya betul banget ya. Dan kayak punya cita-cita nggak sih mau kolaborasi sama siapa gitu ya? Oh, kalau kolaborasi, oke. Untuk cita-cita yang paling tinggi, yang pertama itu saya pengen teman-teman S2 yang sekarang udah kerja di mana, SMA. ya yang SMA, Oke. pengen ngumpulin lagi. Bener-bener seindah itu masa SMA-nya. Oke, berarti yang mau Karifki wujudin tuh naskah yang berbobot, yang mau menjual tapi mau menarik juga gitu ya. Dan mau mewujudkan bikin naskah sama teman-teman esko masa SMA. Ya gitu, pengen dikumpulin lagi, bikin istilahnya itu yang all star lah, kayak dikumpulin semuanya, pentas kali juga gak apa-apa, lumayan lah sekali. Jadi untuk memuaskan satu orang, meskipun kalau dipikir-pikir kayaknya susah banget sih. Susah, Orang-orang tapi udah punya emang- kehidupan Iya masing-masing. betul banget ya, apalagi anak-anak SMA gitu kan, udah susah ketemunya. Dan karena Karifki berawal dari SMA sih ya, ininya mulainya jadi benar-benar memorable banget gitu. Karena ya pertama kali saya terjun ke dunia teater, ke dunia sastra itu di SMA, dikenalkannya itu. Itu benar-benar memorable banget. Yang bentuk saya itu di SMA. Ada nggak sih role model yang sampai sekarang tuh benar-benar yang ngebuat Karifki dari SMA tuh mau memulai gitu ke dunia sastra ini? Ada, itu senior saya satu tingkat di atas saya. Dia yang mengajak, dia juga yang menuntun saya dari pertama kali masuk teater sampai saat ini juga. Sampai
sampai saat ini juga masih diajak berkarya juga sama beliau. Ya istilahnya kalau nggak ada dia mungkin nggak ada saya juga. Mungkin saya sekarang itu udah jadi pegawai yang lain, nggak berurusan dengan dunia naskah, nggak akan muncul idealitas ya sebagainya. Jadi bagaimana manusia punya segudang potensi itu nggak akan kelihatan. Berarti bukan seorang artis, bukan seorang public figure, bukan. Tetapi benar-benar kakak Orang tingkat. terdekat aja. Jangan-jangan yang membuat hati mau masuk bahasa Indonesia nih jurusannya beliau juga. Nah kalau itu beda. Oke. Kalau untuk yang masuk bahasa Indonesia ini saya terinspirasinya itu dari seorang tokoh fiktif, itu dari film Dead Poets Society, itu tahun berapa lupa saya, itu film Inggris. Pokoknya itu dia itu seorang guru, tapi gurunya itu orang-orang yang istilahnya menentang sistem, dalam artian kamu sekolah itu bukan hanya untuk mengikuti arus, tapi buatlah arus sendiri gitu. Itu benar-benar pokoknya SMA itu penuh idealitas banget lah orangnya itu gitu. Jadi dari tokoh itu saya pengen nih kayak gini. Oke. Akhirnya mas daftar lah jurusan bahasa Indonesia. Oke. Kalau boleh nih, karena tadi keinginan tuh berawal dari orang terdekat juga, boleh nggak sih sampein ke beliau dan sebutin namanya? Seru banget ya sobat Betuis. Keren pakai personal nih. Teruntuk Iqbal Nuriana MC. Kak Iqbal. Saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya pada Anda. Karena kalau tidak Anda culik saya waktu itu. Culik ya? Ya dulu eksponya memang rada aneh. Ada dudut. Tiba-tiba dikasih formulir, isi enggak? Hanya diisi. Ya, kayak gitu. Diisi, diambil sama mereka. Saya tunggu kamu di lapang belakang. Tapi meskipun Kak Iqbal ini memaksanya benar-benar ke orang yang tepat sih. Ya, semoga saja. Ya. Alhamdulillah. Karena masih terjun dan masih mau menyelam gitu ya. Masih mau berenang. Betul. Kak Iqbal, insya Allah masuk surga ya, mengajak orang-orang yang dengan kebaikan kayak gini tuh. Kalau tadi pesan buat Kak Iqbal, gimana nih pesan buat orang-orang yang masih mau, apalagi? Kalau tadi pesan buat Kak Iqbal nih, Karib, gimana sih kalau sekarang kita sampein pesan-pesan ke orang-orang yang baru memulai menulis atau masih ada dalam dunia penulisan, sama juga kayak Karibki mungkin masih menyelam dalam air gitu ya. Kita kasih semangat bareng atau ada pesan-pesan khusus dari Karibki gitu? Ini kalau disuruh kasih pesan-pesan memang yang paling berat bagi saya karena Penulis mudanya deh kayak gimana Ya, biar makin tetap konsisten gitu. yang jatuhnya ini emang malah jadi self reflection, malah untuk saya kembali lagi ke saya gitu. Kayak untuk teman-teman seperjuangan yang mau meraba-raba ke dunia penulisan, pesan saya singkat, dunia penulisan itu dunia yang panjang. Jadi teman-teman harap jangan kapok, jangan berhenti di tengah jalan ketika berproses. Berproses itu lama, nggak ada yang instan, teman-teman. Karena saya pun mengalami, dalam artian nggak akan ada yang sekali bikin karya langsung terkenal, nggak ada. Nggak ada dong. Kita semua mulai dari nol, kita mulai dari dunia yang benar-benar ecek-ecek. Kalau orang lain udah masuk kertas folio, mungkin kita masih kertas sidu yang ukurannya 48 lain sebagainya. Tapi dari berproses itu, teman-teman, itulah momen yang akan teman-teman ingat. Hasil yang akan teman-teman peroleh itu hanyalah bonus, karena hasil itu bisa hasil yang bagus, bisa hasil yang kurang bagus, yang tidak sesuai keinginan. Tapi kalau proses, semuanya itu bagus, karena proses itu kan yang mungkin ada yang lama banget prosesnya, ada yang cepat, itu tergantung. Cuman
hal yang akan teman-teman ingat itu adalah berproses. Jadi jangan pernah berhenti berproses, teman-teman. Jangan pernah berhenti berproses. Teruslah berkarya. Omongan orang lain itu jadikan sebagai bahan bakar juga buat teman-teman. Biar nambah semangat. Bukan untuk menciutkan, tapi Iya. untuk menambah semangat. Bener tadi, untuk menambah semangat. Carilah karya-karya yang bisa membantu teman-teman dalam menulis. Jangan ragu. Jangan ragu, ini utamanya jangan Jangan ragu. dong, kalau ragu tuh kita udah stuck dan menciut. Aduh, takut. Ragu Ragumu. tiap hari nggak ada. Ragumu rugimu. Nah, gitu. Ragumu rugimu ya sobat Jangan BTS. Dan Menulis aja. betul ya, biar nanti bisa menghasilkan naskah-naskah yang baik. Dan jangan sampai nih kalau naskah-naskah sekarang udah terrealisasikan, jangan sampai langsung menciut. Gimana kalau nanti kita nggak punya buku karena naskah-naskah atau penulis-penulisnya pada menciut semua gitu Jangan ya. sampai buku itu jadi hal yang mistis. Aduh, jangan dong. Dan satu hal lagi teman-teman, treat atau perlakukanlah karya kalian seperti anak kalian. Sayangilah mereka, jangan caci maki mereka. Itu adalah karya kalian yang kalian hasilkan. Itu adalah hal yang kalian lahirkan. Silakan sama kalian disayangi, sama kalian dibesarkan sampai menjadi anak yang besar, yang sukses. Betul, karena biasanya meskipun karya kita ada yang terbaru, bisa jadi nih yang melonjaknya itu karya-karya yang lama gitu ya. Karena bisa jadi kalau teman-teman yang lainnya suka nih, teman-teman Sobat Bituis juga menyukai karya-karya yang lamanya, kan bisa jadi ya karya yang lamanya aja yang melonjak meskipun karya barunya agak padam gitu ya. Ngomong-ngomong soal karya, tahu nggak sih Kak Rifki, sekarang tuh ada kayak puisi yang ikan lele ini. Ubur-ubur ikan lele. Seru banget ya. Mau ngapain lah? Itu biasanya gimana sih tanggapan Kak Rifki? Itu kayak aduh kita cuma jajan aja atau kayak jadi nambah semangat buat kita tuh ngobrol sama orang gitu ya. Saya rasa itu justru hal yang bisa dibilang normal tapi bagus, dalam artian yang bagus, karena ya istilahnya variasi kita berinteraksi pun lebih variatif. Betul. Kalau hidup boring, hidup cuman gitu-gitu aja kan, ya banget udah gitu. Nah, inilah salah satu bukti kreativitas anak-anak zaman sekarang. Mereka menciptakan slang-slang yang Betul. baru, mereka menciptakan tren-tren yang baru. Tapi itu hal yang positif kalau saya pribadi, Betul. sehingga mereka akhirnya muncul ke permukaan dan menggunakannya ke kehidupan sehari-hari, meskipun ada batasnya. Mereka pun harus tahu batasnya. Ya, betul. gitu. Selama itu pada kadarnya, saya rasa itu bukan hal yang negatif banget lah. Seperti itu. Terus bisa dijadikan untuk tambahan-tambahan kata lainnya juga, menjadi nambah menarik ya. Kayak kita kalau aduh boring banget nih sampaiannya, bisa juga kan ditambahin hal-hal kayak gitu ya. Betul. Karena apalagi kalau di dunia first nih Kak Rifki, dunia first kan udah nggak ada batasannya ya untuk penulis, apalagi untuk wartawan-wartawannya juga, untuk jurnalis tuh. Dan Kak Rifki misalnya kalau mau jadi jurnalis nih, Kak Rifki mau jadi jurnalis yang jujur atau emang mengikuti kebebasan pers? Saya rasa mungkin saya akan jadi public enemy. Saya agak ya gimana ya? Kalau kamu nanya ke saya yang sekarang, jelas saya bakal pilih yang jujur. Jujur. Karena ya jujur itu memang pedang bermata dua ya. Betul. Di satu sisi mereka akan membongkar satu hal yang tidak diketahui, tapi di sisi lain yang mungkin dia harus berhati-hati ketika berjalan ya. Tapi teman-teman silakan ikuti saja apa yang saya. Oke. Nah, sebagai penutup boleh gak sih kasih kata-kata yang menarik tadi, ubur-ubur kan lele dari Kak Rifki, versinya kayak gimana nih Sobat Bituis? Ubur-ubur ikan lele, kalau masih berumur tetap berkarya, Le. Wah, keren banget Kak Rifki, terima kasih banyak nih. hal yang seperti itu. Ternyata ya kita benar-benar menguak inspirasi-inspirasi banyak, dan jangan sampai untuk penulis-penulis